bekasnya nabrak nih bang, tuh makanya bunyi prek 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 prek. Ini seharusnya harus di modif sedikit sih ini mah. Ini bekasnya yang dipapas sama dia bagian ini bang, bukan headnya. Gimana dah, gue juga gak ngerti. Packingnya jadi tebal banget tuh. Oke, jadi kalau udah main makan as, itu kan pendek ya biar tatakan klepnya. Kalau kita ganti ke perori lagi, tapi asumsinya punya Shogun 110 yang kebo. Cuman retainer kita custom di Mio. Nah, kalau buat kalian yang suka bingung nih setelan klep kan pada palanya sampai segini. Jauh lah intinya nih contohnya. Gerinda aja bagian sininya, jangan nggak ngapa kok, bagian ini dikit aja biar setelannya balik lagi kayak setelan pabrik, bukan yang bawahnya ya. Kalau bagian yang bawahnya lain cerita lagi. Kalau misalkan pinggangannya bentukan kayak ori tapi lebih tinggi, baru ya bagian sini, bagian ininya. Nah, kasus dari motor ini sebelumnya di bagian headnya saya nabrak. Ini saya nabrak di bagian head gara-gara si blok pistonnya ini, blok sehernya dipapas mili, sedangkan kita punya contoh yang bawaan ori tanpa dipapas. Ini tingginya 73, yang ini tingginya 72. Jelas kayak gini aja tuh kelihatan ini dipapas mili, yang ini enggak. Nah, kesimpulannya mungkin ini motor mengejar kompresi dan nggak taunya kompresinya naik, packingnya setebal ini karena ini dipapas. Sedangkan waktu di press baut, packing ini kan bakalan gepeng, yang nyebabin si piston ini nongol keluar. Nah, diakalin lagi sama dia pakai packing tembaga. Tembaganya ini 0,5an. Di blok atasnya ini dipapas 1 mili. Dengan dia campurin 3 packing di belakang, terus sama itu packing tengahnya, packing boxer tengahnya naik 0,5, itu masih nabrak di bagian headnya. Versi kita dum silakan tinggi-tinggi tapi agak kecil dari diameter kubahnya biar nggak nabrak di bagian ini jelas banget nih tuh. Nah, kalau kita kecilin bagian ininya, dumnya kecilin begini, silakan mau tingginya 5 mili, 10 mili, 100 mili pun nggak apa-apa, yang penting jangan sampai papas-papas blok. Kalau di squeeze itu ya beda-beda sih sebenarnya, itu balik lagi ke racikan masing-masing. Kalau kita nggak mau kita squeeze, kita tetap masih pertahanin biasa dengan catatan kompresi yang kita butuhin ada, karena kita udah ngedata, udah berapa kali ngedata headbeat, jadi kita nggak perlu lagi main squeeze-squeezean, terkecuali speknya itu udah 55 ke atas. Nah, itu pun juga nggak di squeeze, cuma dibuka kubah doang. Contohnya kayak gini contohnya. Nah, ini contohnya yang 56,5, cuma bulat doang. Ini udah nggak kita pakai karena setelah kita hitung-hitung lagi, walaupun udah digeser sudut, dia agak masih kurang lurus lah. Jadi motor tuh agak kurang nampol lah nanti bahasanya mah. Ini klepnya 2824, agak portingannya begini doang, ada istimewa.
X-nya masih nyangkut ya, karena bagian kepala klepnya ini dijubir. Nah ini kita batang klep kita naikin. Dan catatan kita mau main per yang lebih tinggi tapi di ori. Dan ini masuk di lip 9,04, masih aman, masih ada space lah intinya. Kan kita nyari karakter per klep itu tergantung dari bentuk profil noken asnya ya, sama karakter yang dibutuhin tuh kayak apa. Bukan berarti setiap lip tinggi wah pakai per klep yang keras ini segala macam. Lain cerita kalau bahasa lu sampai strukan. Simpelnya kayak ini standar terus. Dengan lip 8 kita cukup lah pakai ini, karena saya udah ngeriset pakai per klep ini udah kuat buat ngedorong si lip 8 ini. Udah gitu jadi gampang nggak kegerus atau apa ya, kemakan lah bahasanya bagian ininya. Nggak takut lagi namanya ngecrek gara-gara ini kemakan. Dulu sebelum mikir pakai per klep ini, kita pakai per klep keras terus ya. Simpelnya pakai yang medium lah dari brand yang Koizumi kalau kalian tahu. Kita pakai kayak gitu. Nah setelah main sini keseringan ini kemakan terus, kita coba rubah risetan dimana di per klep ini coba masukin ke Shogun 110, terus kita masukin pakai retainer Mio. Kalau kalian coba cek setiap retainer itu ada beda-beda profil ininya, apa ya, daging ininya ya bahasanya bilangnya. Ini beda, Mio lebih neken. Simpelnya per klep Mio itu lebih lembek, tapi dipasangin retainer. Ketika dipasangin retainer dari retainernya ini Mio agak beda. Kalau kalian ukur pakai Sigmat, nemu tahu kenapa pakai retainer Mio, alasannya apa itu sih. Oke, ini udah jadi headnya. Ya portingan sama aja lah. Ini kita lem ya, bagian sini kita lem, dan bagian yang sananya kita ya atur sendiri lah. Ini riset masing-masing, ini versi kita gitu. Jadi ini karena motor kurang apa ya, iya begitu dah, kurang intinya dorongannya. Nah ini dia minta aktifin, tolong bikinin seenak mungkin buat harian, settingan segala macam, kompresi kalian lihat. Tapi kalau di sini sih kompresi ya tergantung dari ini. Kalau di kita balik lagi di sini ininya berapa dan angka-angkanya mau gede semana ya, balik lagi ke riset masing-masing. Oke, kita mau masang dulu. Ya nggak pakai double triple atau berapapun itu, single gap jauh ya. Dan kita rakit again. Thank you. Oke, jadi ini udah ketemu dialannya. Ini juga udah nggak mentok segala macam. Ini kalau kita jabarin angkanya ngacak. Mungkin kalau ini apa ya? Ya begitu dah pokoknya intinya mah. Ya tuh, ya totalan tuh kalau kita buka-bukaannya. Oke,
karakternya sih lebih ke tengah ke atas, harusnya aku yang kau pilih sih sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Canda terus. Nih mau ketemu 0 ya. 1 2 3 4 5 6 7 tuh 7,51 7 lebih malah nih 7,60 ya. Ini yang ini coba kentut. Nol ketemu 0 lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8,1 tuh lift keseluruhannya ya. Ini kan nokenasnya propilan punya bit ESP. Kita masukin sini ke bit starter kasar spesi lah. Oke, tadinya nih di headnya yang sebelumnya ini. Nah, ini nama headnya head meletak gaming ya. Terus ini pakai nokenas BRT. Sebelumnya R46 ya, kalau nggak salah ya benar tuh ya, ini R46. Nah ini kita custom nih si setelan klepnya, karena kan agak ke bawah agak dalam dia. Pinggangan tadi lupa lagi pinggang nokenasnya berapa, nggak kita ukur, lupa ya guys, maaf guys. Ini juga nih kita papas sedikit biar dia agak nongol kayak gini aja, sebenarnya biar agak nongol aja. Tadi ini agak mendem kan, jadi nih kita nongolin lagi. Oke, kita lanjut ngerakit